Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Hari ini kita bisa belajar pakai modul atau LKPD, modul pendamping yang sudah kalian terima dari sekolah ya. Kemarin kita sudah belajar tentang usaha dan daya. Sekarang kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu kompetensi dasarnya 3.3. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah siswa dapat menjelaskan konsep pesawat sederhana. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, jenis pengungkit, jenis bidang miring, jenis katrol, dan keuntungan mekanisnya. Lalu roda berporos dalam kehidupan sehari-hari, serta pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa dapat menjelaskan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Nah, sebelum kita ke jenis-jenis pesawat sederhana, bisa kalian buka halaman 42 ya. Ini tentang konsep pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu apa? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Jadi kalau kita misalnya punya pekerjaan, ingin memindahkan sekarung beras atau sekarung padi dari ketinggian 5 meter ke lantai bawah. Jadi kalau kita lempar, pasti nanti karungnya itu kalau nggak talinya lepas bisa kececer-cecer atau bagaimana. Nah, untuk mempermudahnya kita perlu sebuah papan. Jadi dari dasar ke lantai 15 kita butuh papan untuk menggelindingkan atau melempar padi itu, memindahkan itu pakai papan dari atas ke bawah. Nah, nanti akan ada yang mengontrol di bawah. Nah, itu contohnya alat yang dipakai untuk memudahkan atau memindahkan suatu usaha, mempermudah, dan pasti memiliki keuntungan kita. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa memindahkan itu nggak cuma satu karung, bisa berkarung-karung gitu. Nah, kita lihat lagi di halaman 42, itu adalah konsep yang terkait dengan pesawat sederhana. Yang pertama itu mempermudah dalam kelakuan kerja atau usaha, tadi sudah Ibu contohkan. Yang kedua, mampu mengatasi gaya gesek. Misalnya gaya gesek itu kan gaya yang berlawanan ya. Jadi kalau kita bisa mengatasinya, kalau misalnya papan itu kan tidak terlalu licin ya, bisa beda kalau lantai misalnya keramik itu licin ya. Nah, jadi gaya geseknya dari papan dengan bendanya itu enggak terlalu keras, misalnya menimbulkan bunyi sret itu enggak terlalu keras. Nah, itu contoh konsep pesawat sederhana alatnya. Lalu pesawat sederhana mampu mengatasi gaya gesek dan gaya gravitasi. Lalu yang keempat itu pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanis. Nah, kalau kita membutuhkan alat pesawat sederhana itu pasti kita selain mempermudah juga kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan mekanis ini rumusnya yaitu K M, singkatannya keuntungan mekanis itu sama dengan W kecil per M. Kalau W besar itu kan usaha, kalau W kecil yaitu berat beban. Berat beban atau W kecil. Rumusnya apa? Rumusnya M kali G. Ya, ingat ya. Kalau F itu gaya kuasa. Kalau W itu gaya berat, itu dari beban yang akan kita pindah. Jadi misalnya sekarung padi itu beratnya berapa, gaya gravitasi terhadap bumi berarti 10 meter per sekon kuadrat.
Kalau F itu gaya kuasa. Gaya kuasa itu adalah kita. Kita itu adalah kuasa gayanya. Seperti itu. Ini ada contoh soalnya. Seorang penebang kayu menggunakan tongkat dengan memberikan gaya 50 Newton untuk memindahkan kayu gelondongan yang memiliki gaya berat 1500 Newton. Berapa keuntungan mekanisnya? W kecilnya adalah 1500 Newton. F nya sama dengan 50 Newton. Berarti keuntungan mekanisnya sama dengan W per F, 1500 Newton per 50 sama dengan 30. Benar ya? Kali lipat berarti kali lipat, berarti keuntungan mekanisnya 30 kali lipat. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu ada berapa? Ada tuas atau pengungkit, lalu ada katrol, lalu ada bidang miring, terus ada roda berporos. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu mengenai tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah, kalian buka halaman 43, itu alat sederhana yang berbentuk batang keras dan dapat berputar di sekitar titik tubuh. Jadi tuas itu contohnya kita punya titik seperti jungkat-jungkit. Kalau kalian di TK, jungkat-jungkit namanya. Di sini titik A, ini titik B, ini titik C. Ini adalah bebannya. Ini beban, ini kuasa. Misal orang ya, kuasa itu adalah kita. Kalau beban itu benda. Berarti di sini ini adalah lengan dari titik A ke B. Dari A ke B namanya lengan. Nah, dari A ke B ini adalah lengan beban. Simbolnya L seperti ini. Ini adalah lengan beban. Yang kedua, dari B ke C ini adalah lengan kuasa. Nah, keuntungan mekanisnya apa? Keuntungan mekanis itu adalah Km sama dengan W per F. Nah, W per F, karena ini adalah kebalikannya, berarti Km sama dengan lengan kuasa per lengan beban sama dengan W per F. Mudeng ya, ini adalah lengan kuasa dulu per lengan beban W per F. Berarti lengan kuasa per lengan beban sama dengan W per F. Diingat-ingat ya, ini adalah KM-nya. Sekarang kita ke contoh soal. Kalian buka halaman 54. Contoh soal LKPD halaman 54 nomor 6 tentang tuas. Perhatikan gambar skema pengungkit berikut. Jika berat beban simbolnya W sama dengan 50 Newton, nomor 6 ya, 50 Newton,
kuasa yang harus dikerjakan minimal, berarti F sama dengan ditanyakan. Dalam gambar seperti ini bebannya. Dari beban ke titik tumpu itu adalah 0,5 meter. Dari titik tumpu ini F-nya 1 meter. Ini adalah lengan beban, yang ini adalah lengan kuasa. Berarti pakai rumus lengan kuasa, keuntungan mekanisnya, rumusnya lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan berapa? Berat beban per F sama dengan lengan kuasanya 1 dibagi lengan bebannya 0,5 sama dengan B-nya 50 per F. Begitu ya. Berarti F-nya di sini ya, F-nya. F sama dengan kali silang F kali 1 sama dengan 50 kali 0,5 sama dengan F ini hilang, 5 kali 5 25 Newton. Berarti jawabannya B. Nah anak-anak, itu tadi yang ibu jelaskan, yaitu rumus untuk tuas jenis pertama. Kalian bisa lihat halaman 44. Ciri-cirinya seperti tadi, jungkat-jungkit itu contohnya. Jadi titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, yaitu di tengah-tengah atau di pinggir juga bisa. Maksudnya titik beban, titik kuasa, titik beban, titik tumpu, lalu titik kuasa. Ini ada contohnya. Contohnya penjepit rambut, terus ada gunting itu titik tumpunya di tengah. Ada penjepit buaya, linggis penjepit pencabut paku, jungkat-jungkit itu titik tumpunya juga di tengah. Tang itu juga sama di tengah, pencabut paku, catut, seperti itu ya. Nah sekarang kita ke tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua itu beda lagi. Yang rumus tadi itu tuas jenis pertama, yang sekarang tuas jenis kedua. Perhatikan halaman 45. Jadi tuas jenis kedua itu, kalau tadi titik tumpunya itu di tengah, kalau sekarang titik tumpunya di depan. Yang ini pertama, yang ini kedua. Bebannya di sini, ini titik tumpunya di sini, kuasanya. Ini bebannya seperti ini. Jadi nanti ini adalah lengannya, lengan beban. Nah, di sini nanti adalah lengan kuasa. Jadi lengan beban itu adalah titik tumpu ke beban atau titik beban, lengan beban. Kalau lengan kuasa nanti lengan beban ditambah titik beban plus kuasa. Ini jaraknya. Jadi ini lengan beban, ini lengan kuasa. Contohnya, misalnya
Ini titik tumpunya di sini lengan beban, di sini lengan kuasanya. Misalnya ini 1 meter, di sini 2 meter, berarti lengan bebannya sama dengan 1 meter, lengan kuasanya sama dengan 2 meter ditambah 1 meter sama dengan 3 meter. Seperti itu ya. Itu yang tuas jenis kedua. Nah, keuntungan mekanisnya sama, masih sama, yaitu keuntungannya sini ya, KN sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Ini keuntungan mekanisnya tetap sama karena tuasnya jenisnya tuas sama, tapi cuman jenisnya yang berbeda, letak titik tumpunya. Contoh untuk tuas jenis kedua itu kereta roda 1, contohnya angkong. Nah, kalau di tempat kita ya. Terus tang cerimping. Lalu ada pembuka tutup botol, alat pemotong kertas itu. Terus alat pemecah buah kemiri. Lalu ada alat pemotong besi. Nah, sekarang tuas jenis ketiga. Tuas kalau tadi titik tumpunya di tengah, yang pertama itu titik tumpunya di tengah, yang kedua titik tumpunya di pinggir. Nah, sekarang titik tumpunya di atas. Kalian buka halaman 46. Seperti ini sapu, titik tumpunya di atas, lengan kuasanya di tengah, bebannya di bawah. Contohnya itu sapu, sekop, menjepit roti, nah, itu titik tumpunya di atas. Stapler itu klip kertas, lalu serok sampah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tuas atau pengungkit. Itu ada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang contoh soal halaman 8. LKPD halaman 54 nomor 8. Itu prinsip kerja yang dipakai oleh orang untuk memikul barang dagangannya adalah, ini titik tumpunya ada di tengah, berarti tuas jenis pertama, berarti jawabannya A.